cuba membawa bola sepak tanah air kepada tahap yang lebih tinggi. This is like a revolution, guys. We are trying to bring Malaysian football into another level. Now, whatever we plan for, Supporter Malaysia ngamuk tak karuan, FIFA pulangkan naturalisasi Malaysia hari ini. Supporter demo tuntut FAM usai naturalisasi dinyatakan ilegal sampai terjadi hal ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. FIFA pulangkan naturalisasi palsu dan bongkar skandal besar. Saat kebohongan tak lagi bisa disembunyikan, sepak bola Malaysia akhirnya tiba di satu titik yang selama ini coba dihindari. Titik didih krisis. Setelah bertahun-tahun isu naturalisasi dipertanyakan, FIFA kini mengambil langkah yang mengguncang fondasi federasi. Sejumlah pemain yang dinaturalisasi secara kontroversial dipulangkan, status mereka dicabut dan dokumen kewarganegaraan yang selama ini dijadikan tameng resmi dinyatakan bermasalah. Langkah FIFA ini bukan sekadar sanksi administratif, ini adalah pembongkaran skandal besar yang selama bertahun-tahun tertutup rapi oleh narasi prestasi instan, janji reformasi, dan diplomasi internal federasi. Publik kini dipaksa melihat kenyataan pahit, naturalisasi palsu bukan kecelakaan, melainkan produk sistem yang rusak. Ambisi instan yang mengorbankan integritas. Awal mula krisis ini berakar pada ambisi besar namun rapuh. Ketika prestasi tim nasional stagnan dan tekanan publik meningkat, naturalisasi dijadikan jalan pintas. Targetnya sederhana, hasil cepat, ranking naik, kritik mereda. Namun dalam prosesnya prinsip dasar dilanggar, verifikasi asal-usul pemain dilakukan secara longgar. Dokumen keturunan tidak diuji silang, prosedur hukum dipercepat secara tidak wajar, yang awalnya disebut strategi modern berubah menjadi operasi berisiko tinggi. Ketika prestasi tidak sebanding dengan kontroversi, retakan mulai terlihat, dokumen retak, cerita tak sinkron, kris mencapai fase kritis saat perbedaan data antar lembaga terungkap. Dokumen yang dikirim ke FIFA ternyata tidak sinkron dengan catatan kependudukan, tidak bisa diverifikasi lintas instansi, mengandung informasi asal-usul yang berubah-ubah. Beberapa pemain bahkan memiliki narasi keturunan yang berbeda antara wawancara media, dokumen resmi, dan laporan federasi. Inilah titik di mana naturalisasi tidak lagi dipertanyakan secara moral, tetapi secara hukum internasional. FIFA turun tangan investigasi tanpa basa-basi, tidak seperti sebelumnya. Kali ini FIFA tidak berhenti pada klarifikasi tertulis. Investigasi dilakukan secara menyeluruh. Audit dokumen naturalisasi, pemeriksaan kronologi kewarganegaraan, penelusuran jalur hukum dan administratif. Hasilnya mengejutkan bahkan bagi pengamat lama. FIFA menyimpulkan bahwa sebagian proses naturalisasi tidak memenuhi regulasi FIFA Statute Test. Konsekuensinya jelas, status pemain dicabut dan mereka dipulangkan. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa FIFA tidak lagi mentolerir manipulasi administratif yang dibungkus legalitas semu. Pemulangan pemain, dampak psikologis dan politik. Pemulangan pemain naturalisasi bukan sekadar keputusan teknis. Dampaknya menjalar ke banyak sisi. Tim nasional kehilangan kerangka utama, program jangka pendek runtuh. Psikologis pemain lokal dan naturalisasi terguncang. Pemain yang dipulangkan berada di posisi sulit, di satu sisi mereka korban sistem. Di sisi lain mereka bagian dari proses yang bermasalah, publik pun terbelah antara empati dan kemarahan. Skandal yang lebih besar dari sekadar pemain. Investigasi FIFA membuka fakta yang lebih mengerikan. Masalah bukan hanya pada pemain, tetapi pada struktur federasi. Dugaan kuat muncul bahwa ada pembiaran sistematis, ada tekanan untuk meloloskan dokumen, ada konflik kepentingan di tingkat elit.
Skandal ini kini dipandang sebagai kegagalan tata kelola, bukan kesalahan individu semata. Pertanyaannya bergeser, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang selama ini dilindungi, elit lama dan bayang-bayang kekuasaan. Meski beberapa pejabat telah mundur, pengaruh elit lama disebut masih kuat. Mereka terlibat dalam perumusan kebijakan awal, menentukan arah naturalisasi, membangun narasi pembenaran. Reformasi yang dijanjikan pasca sanksi dinilai lebih bersifat kosmetik, struktur inti tetap bertahan, hanya wajah yang berganti. Inilah yang membuat publik skeptis. Apakah perubahan benar-benar terjadi atau sekadar pergantian aktor, pemain lokal korban yang terlupakan? Di tengah hiruk-pikuk skandal, pemain lokal justru menjadi korban senyap. Mereka kehilangan tempat di tim nasional, terhambat jalur karir, dipinggirkan oleh proyek instan. Kini ketika naturalisasi palsu dibongkar, para pemain lokal tidak otomatis mendapat pemulihan. Waktu telah hilang, kesempatan telah lewat, dan sistem pembinaan tetap tertinggal. Reputasi Malaysia di mata dunia. Kasus ini mencoreng citra Malaysia di pentas internasional. Di mata federasi lain, proses naturalisasi dipertanyakan, integritas kompetisi diragukan, kepercayaan terhadap laporan federasi menurun. Lebih buruk lagi, kasus ini menjadi preseden regional. Negara lain mulai khawatir bahwa kelonggaran serupa bisa dimanfaatkan sementara FIFA dipaksa memperketat pengawasan. AFC dan sikap abu-abu, peran Konfederasi Sepak Bola Asia AFC juga disorot. Kritik bermunculan karena FC dinilai terlalu pasif di tahap awal, tidak cukup transparan, baru bereaksi setelah FIFA turun tangan. Sikap ini memunculkan pertanyaan besar tentang konsistensi pengawasan di level konfederasi. Apakah HFC gagal membaca tanda-tanda awal atau sengaja menunda tindakan? Titik didih, tidak ada jalan mundur. Dengan pemulangan pemain dan terbongkarnya skandal, sepak bola Malaysia kini berada di persimpangan sejarah. Tidak ada lagi ruang untuk setengah-setengah, pilihan yang tersisa hanya dua. Reformasi total dengan audit independen, pembersihan struktur, dan transparansi penuh. Krisis berkepanjangan dengan sanksi lanjutan dan hilangnya kepercayaan internasional. FIFA telah mengirim pesan jelas, toleransi telah habis.